ukur di sini. Nah, objek ukur kan tadi kan saya katakan bahwa objek ukur itu perlu untuk didefinisikan. Nah, objek ukur itu harus jelas definisinya baik dalam ranah teori maupun ranah pengukuran. Nah, jadi sebelum kalian membangun sebuah objek ukur, kalian harus punya namanya grand teori terlebih dahulu. Nah, grand teori inilah yang nanti kalian turunkan untuk kalian membuat kira-kira apa yang mau kalian ukur di situ. Nah, nantinya ini ranah teori. Nah, ranah teori itu harus mampu mendefinisikan objek ukur secara konseptual. Nah, dengan kata lain dia itu masih abstrak. Nah, atau berlaku secara umum. Jadi definisinya konseptual. Nah, tadi kan beberapa kali saya sebutkan contoh bahwa di ranah teori, ranah domain, misalnya kita membuat is of use misalnya. Tapi itu kan masih secara umum, kita masih belum berbicara ini penggunaan untuk apa. Nah, di situ itu masih definisi konseptual. Nah, setelah itu baru masuk ke ranah pengukuran. Nah, setelah kita berbicara secara umum, kita turunkan ke dalam ranah pengukuran. Jadi kita harus mampu mendefinisikan objek ukur secara operasional. Nah, kita buat definisi operasionalnya. Nah, tadi kan ada definisi konseptual, nah sekarang kita buat definisi operasionalnya. Dan juga di dalam definisi operasional ini perlu kalian buat secara konkret dan juga operasional. Jadi berlaku khusus untuk permasalahan yang kalian angkat. Nah, jadi kan tadi saya katakan misalnya kemudahan dalam menggunakan. Kemudian permasalahan yang kalian angkat itu adalah penggunaan misalnya aplikasi e-commerce misalnya. Nah, maka di sini itu kalian turunkan yang mana itu mendefinisikan kira-kira kemudahan di dalam menggunakan e-commerce itu seperti apa kayak gitu. Nah, jadi kita berbicara nggak lagi secara umum kayak gitu. Tapi mungkin misalnya di dalam e-commerce itu adalah eh, kita cek mulai mungkin indikator apa kemudahan e-commerce itu jika kemudahan dalam membeli barang, ketersediaan barang, nah, mungkin itu seperti itu kayak gitu. Nah, jadi udah lebih dikhususkan, nah, sesuai dengan permasalahan yang kalian angkat. Nah, definisi operasional ini nantilah yang menjadi atau merupakan representasi yang relevan dari definisi konseptual yang sudah dikontekskan atau diterjemahkan sesuai dengan permasalahan yang akan diukur objeknya. Nah, ini ya, jadi clear ya bahwasanya di awal itu kita masih berbicara ranah teori, baru diturunkan ke ranah pengukuran dari yang sifatnya luas menjadi khusus di sini. Nah, ini sebagai contoh definisi konseptual tentang usability. Nah, secara umum itu semua akan bicara sama. Nah, jadi ini berlaku secara global. Nah, tanpa peduli kasusnya di mana, mau kasusnya apa desktop atau mobile. Padahal kalau kalian pikirkan mungkin nantinya kalau kalian mengangkat usability pada desktop kalian bandingkan dengan usability pada aplikasi mobile itu kan akan berbeda kayak gitu. Nah, bedakannya di mana? Bedakannya nanti ya ini di definisi operasional. Nah, jadi definisi operasional tentang usability antara aplikasi desktop dan mobile ini akan berbeda. Bahkan bisa jadi untuk kasus yang sama-sama aplikasi mobile ini definisi operasional pun juga akan berbeda. Nah, misalnya ada aplikasi mobile commerce dan juga aplikasi mobile game misalnya. Itu kan sama-sama di mobile. Tetapi kan beda aplikasinya. Nah, maka nanti definisi operasionalnya pun juga bisa berbeda sesuai dengan jenisnya kayak gitu. Inilah yang perlu mendapatkan perhatian khusus kayak gitu karena nantinya ya karena definisi yang kita buat nantinya inilah yang akan menjadi kunci apakah nanti sesuatu yang kita ukur itu memang sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak kayak gitu. Nah, jadi di sini adalah kunci utamanya, pendefinisian objek ukur.